طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, hafizakumullah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita sudah memasuki bagian akhir ya, bagian-bagian akhir dari kajian Sirah Nabawiyah. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Haji Wada ya. Haji Wada yaitu haji perpisahan. Haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya. Dan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan memasuki bagian akhir dari kajian Sirah Nabawiyah ini, yakni tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Haji Wada atau haji perpisahan ini terjadi pada tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai mengumumkan niat beliau untuk melaksanakan ibadah haji pada 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah atau 25 Februari 632 Masehi. Ini adalah setahun sebelum beliau wafat ya. Nah, peristiwa Haji Wada ini adalah peristiwa yang banyak mengandung hikmah, karena di dalam Haji Wada ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat terakhir beliau kepada kaum muslimin. Ya. Di dalam Haji Wada ini beliau menyampaikan khutbah yang isinya mencakup berbagai macam permasalahan. Di antaranya adalah pesan-pesan kemanusiaan yang sangat penting ya kita catat, kita renungkan, dan selalu kita ingat nih pesan-pesan terakhir Rasulullah ini. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, selama 9 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, beliau ini kan belum melaksanakan ibadah haji. Jadi baru pada tahun 10 Hijrah beliau mengumumkan kepada kaum muslimin, para sahabatnya, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah Rasulullah mengumumkan
bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji, maka kaum muslimin pada saat itu, para sahabat, mereka berduyun-duyun datang ke Madinah untuk mengikuti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mengetahui bagaimana manasik tata cara ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ibadah haji pada saat itu kan dilakukan oleh kaum musyrikin dan sudah bercampur baur ya dengan kebiasaan orang-orang musyrik waktu itu, ya syiarnya adalah syiar-syiar kemusyrikan begitu. Nah, dengan dilaksanakannya haji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin ini ingin melihat bagaimana ibadah haji yang sesungguhnya begitu. Ibadah haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah sendiri pada saat itu menyampaikan ya kepada para sahabat, khudu anni manasikakum. Ambillah cara manasik, cara ibadah kalian, yakni cara ibadah haji kalian, ambillah dariku. Artinya lihatlah dariku, contohlah dariku bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya. Nah, tahun 10 Hijriah, tahun 632 Masehi, inilah haji yang pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin tanpa ada seorang musyrik pun. Ya, karena pada setahun sebelumnya kita sudah bahas ya, tahun 9 Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin telah menyampaikan ultimatum kepada orang-orang musyrikin untuk tidak lagi melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang. Maksudnya adalah di tahun 10 Hijriah ini. Jadi pada haji wada ini betul-betul yang hadir adalah kaum muslimin tanpa seorang pun ya orang musyrik. Nah, pada saat itu ada sekitar 10.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitar Madinah. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke Makkah dan melaksanakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah haji wada. Ya, berikutnya kita sebut sebagai haji wada atau haji perpisahan antara Rasulullah dengan kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Makkah pada bulan Dzulqa'dah. Ya. Bulan Dzulqa'dah tersisa 4 hari lagi. Artinya itu tanggal 25 atau tanggal 26 Dzulqa'dah. Beliau kemudian menunaikan sholat duhur, ya, dan sampai di Dzulhulaifah atau Bi'ru Ali ya, atau Bir Ali kita sering menyebutnya ya, Dzulhulaifah sebelum waktu asar. Kemudian di Dzulhulaifah itu atau di Bir Ali itu beliau menunaikan sholat asar dengan dikosor ya, diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian beliau mengenakan pakaian ihram. Jadi di Dzulhulaifah itu Rasulullah mulai mengambil miqat ya, berniat untuk melaksanakan haji ya, berniat melaksanakan ibadah haji. Nah, ini Dzulhulaifah ya atau Bir Ali ya, kita masih ingat yang sudah pernah haji atau pergi umroh. Tim Hore ya sudah sedang di sana Bu atau sedang umroh ya, sedang umroh atau sudah pulang ya? Masih di Madinah, baru hari kedua, mereka 12 hari. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nih yang hadir malam ini, saya dan Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua ya, mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh ya.
haji atau umroh, diberikan rizki oleh Allah yang hadir sekarang ya, dengan barokahnya taklim ini mudah-mudahan ya diberikan Amin. rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan, tahun ini atau tahun depan atau di tahun yang akan datang bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Allah ya. Nah, ini Dzulhulaifah ya. Disinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil miqatnya. Ya tentu saja kalau dulu belum ada masjid ya di sini disebut Bi'ru Ali karena di sana ada ada sumur ya. Bahkan ada beberapa sumur makanya disebutnya Abyar Ali ya. Abyar Ali. Bi'ru Ali itu kalau satu ya, sumurnya satu, Bi'ru Ali atau Dzulhulaifah ya. Dulu namanya Dzulhulaifah disebutnya. Nah, ini di area masjid sekarang ya, atau Masjid Bir Ali sekarang. Nah, ini kalau ingin tahu nih bagi Bapak Ibu yang sahabat-sahabat yang belum pernah ke Bir Ali ya, ke Dzulhulaifah, kita lihat ya ini videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haramain yang dimuliakan Allah, posisi kita sekarang, kita lagi berada di Masjid Abyar Ali. Awal mula masjid ini dulu dibangun di tempat di mana dulu baginda Rasul pernah singgah di bawah salah satu pohon akasiah namanya, wallahu alam. Nah, kemudian dibangunlah masjid, dinisbatkan namanya ke Ali karena sahabat Ali adalah orang yang paling banyak pada saat itu membuat sumur-sumur yang ada di sekitar kawasan ini. Bir atau Abyar itu artinya sumur, Ali artinya wallahu alam dinisbatkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Atau disebut juga tempat ini dengan Masjid Dzulhulaifah. Tempat ini sahabat adalah perbatasan tanah haram kota Madinah dengan tanah halalnya. Sahabat, bukit yang di belakang ini namanya Bukit Air. Dalam salah satu riwayat, baginda Rasul bersabda, Al-Madinatu haramun ma bainal air ila thur. Batas tanah haram kota Madinah adalah antara Bukit Air yang ada di belakang kita ini dengan Bukit Thur. Ada bukit kecil yang ada di belakang Jabal Uhud sana. Ya, jadi sekarang ini karena masih jam 2, jadi suasana di masjid ini bisa dibilang masih sangat sepi sekali. Tapi nanti kalau sudah jam 3 ke bawah itu Masya Allah. Ya, sahabat, sepanjang pintu masuk dari ujung sini, terus bisa dilihat sampai ujung sana itu semuanya jualan. Ketika sahabat sudah masuk di halaman masjid ini, yang paling penting sahabat harus ingat adalah di setiap pintu masuknya itu selalu ada nomor besar yang ditulis untuk mengingatkan sahabat di mana tempat masuk dan keluarnya. Seperti di belakang kita ini. Di belakang ini ada nomor 4. Kemudian kalau kita lihat lagi di ujung sana ada nomor 3. Di sebelahnya lagi antara nomor 1 dan nomor 2. Untuk sahabat-sahabat yang mau sholat, di setiap pintu masuk itu ada nomornya seperti di depan ini. Ada nomor 9, ada nomor 10, 11, 12, 13. Jadi semua pintu masuk itu ada nomornya. Jadi sahabat, saya akan rangkum dari awal ya. Ketika sahabat sudah sampai di tempat ini, jadi ketika kita sudah sampai di tempat ini, kemudian sahabat akan turun dari bis, kemudian akan sholat di tempat ini. Nah, setelah itu ya, sahabat akan kembali ke bis dan nanti akan berniat biasanya bersama-sama di atas. Oke sahabat, kurang lebih itu mengenai sejarah singkat mengenai Masjid Bir Ali ini.
Dan kemudian jarak posisi kita sekarang ini, Masjid Bir Ali ini dengan kota Mekah kurang lebih sekitar 400 kilo. Yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut talbiyah kita. Ini ya, Bapak Ibu sekalian, sama-sama. Dan inilah Bi'ru Ali. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika Haji Wada itu mengambil mikot di sini di Bi'ru Ali. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini mikot itu ada beberapa ya. Mikot itu adalah tempat memulai ya, tempat memulai berniat untuk melaksanakan ibadah haji ya, ibadah haji untuk mereka yang berangkat dari arah Madinah adalah mikotnya di sini, berniatnya di sini di Dzulhulaifah ya, Dzulhulaifah. Ada lagi tempat mikot yang lain. Nah, bagi mereka yang berangkat dari arah Mesir atau arah Syria, mikotnya itu di Juhfah ya, nama lokasinya Juhfah. Saya sendiri belum pernah ke sana ya, Juhfah. Kemudian untuk mereka yang berangkat dari arah Najd, mikot mereka adalah di Qarnul Manazil ya. Nah, ini lokasi-lokasinya, foto-fotonya ya. Kemudian bagi mereka yang berangkat dari arah Yaman ya, dari arah bawah lah gitu ya, dari arah bawah kalau di peta Saudi itu berangkat mikotnya adalah dari mikotnya di Yalamlam namanya ya, atau Yulamlam, ada juga yang menyebut begitu. Ya, ini masjidnya. Kemudian bagi mereka yang berangkat dari arah Irak, tempat mikotnya adalah Dzati Irak ya. Dati Irak. Nah, ini fotonya. Nah, kalau dulu bapak ibu kita, nenek kita mungkin ya, nenek kita, buyut kita ya, mereka ada juga yang datang ke Makkah itu kan melalui jalur laut ya. Nah, kalau jalur laut maka ya mereka mikotnya di Yalamlam gitu ya. Kemudian ada juga yang mengambil mikot di pesawat terbang ya, ada juga ya, itu ketika melewati Qarnul Manazil begitu. Ya, ini gambaran di petanya seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk lagi ke perjalanan haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah menempuh 8 hari perjalanan, ya ini kurang lebih ya, menempuh perjalanan 8 hari perjalanan. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Beliau setelah sampai di Makkah, beliau melaksanakan tawaf ya, di Ka'bah. Setelah itu kemudian beliau melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah gitu. Jadi urutannya begitu ya. Setelah mikot di Dzulhulaifah sampai di kota Makkah, kemudian tawaf di Ka'bah, setelah itu melaksanakan sa'i ya antara Safa dan Marwah ya. Ini gambar, oh ini video ya. Kita lihat nih orang sedang melaksanakan tawaf ya. Ini bagi yang ini aja, yang bagi yang belum pernah supaya tahu nih ya, suasana tawaf nih seperti ini ya.
Nah, itu pelaksanaan tawaf ya, sederhana seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan nih kita yang hadir ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji atau umroh ya, insyaallah. Nah, tadi kan setelah tawaf itu Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan sa'i ya. Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, ini Bukit Sofa nih gambarnya ya. Kalau sekarang sudah ditutup pakai kaca seperti ini. Kalau sebelumnya ya di masa-masa tahun ya mungkin sebelum tahun 60-an ya. Ini dibuka ya. Ini kaca ini, jadi orang jamaah haji itu bisa naik ke sana. Bisa naik ke Bukit Sofa itu ya. Bukit Sofa. Nah, ini video ini rasanya pernah ya diputar ya. Kalau ingin tahu nggak apa-apalah diputar lagi sedikit. Satu momen langka yang jarang terlihat pada pagi menjelang siang ini, tepatnya sekitar pukul 10.20 menit di waktu pagi, yaitu waktu kota Makkah Al-Mukarramah. Ini sedang dibersihkan ini. Jadi di mana Bukit Sofa, bukit dimulakannya rukun umrah yang ketiga, yaitu Sa'i. Tempat ini pagi ini kemudian dibersihkan oleh petugas yang berwarna yang bajunya berwarna biru. Ini adalah petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan di dalam Masjid Al-Haram. Adapun yang terlihat berbaju putih dan menggunakan gimamah atau ghutrah, mereka adalah pengawas, supervisor yang terus mengawasi kebersihan Masjid Al-Haram selama 24 jam. Jadi pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, petugas pembersihan yaitu selain membersihkan kaca-kaca juga mencuci Bukit Sofa ini. Masya Allah, tabarakallah. Di tempat ini pula sebagaimana yang kita ketahui, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, memulakan pencarian air Zam-Zam untuk anaknya Ismail kecil. Luar biasa. Jadi momen langka yang bisa kita lihat pagi-pagi hari ini adalah pencucian Bukit Sofa, bukit yang kemudian terdekat dengan Jabal Abi Kubais yang hari ini menjadi istana raja. Nah, ini Bukit Marwah nih ya. Kalau dulu kan tidak ada lantai ya, dulu ini bukit ya, agak atas. Jadi kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat berjalan dari Sofa kemudian menuju ke Marwah, itu ya agak naik kan ya. Bagi yang sudah haji umroh pasti tahu ya, agak naik karena memang itu bukit dulunya gitu ya. Nah, ini bagian yang masih disisakan lah ya, bagian bukit yang masih disisakan. Ini Bukit Marwah. Entah kalau sekarang apakah terbuka seperti ini ya, kondisinya saya tidak tahu ya. Tapi ini di foto ini dibuka seperti ini ya, sehingga orang bisa duduk-duduk di Bukit Marwah ini ya. Ini apa? Oh iya, ini saya ambil video dari Bung Hasibuan ini ya. Bung Hasibuan yang melaksanakan sa'i ya. Kita lihat ya. Alhamdulillah, sesudah tadi tawaf rukun umrah yang kedua selesai. Sekarang saya akan sa'i dari Bukit Sofa. Nah, Bukit Sofa yang asli dahulu, seperti yang dalam kaca ini, itu terlihat memang gunung Bukit Batu. Di saat Siti Hajar mencari air dari Sofa, dia berlari menuju ke Marwah di sana. Nanti kita lihat sampai 7 kali. Maka dari kisah itulah disyariatkan sekarang pelaksanaan sa'i, yaitu bagian rukun umrah perjalanan dari Sofa menuju ke Marwah 7 kali. Saya pun akan memulai sa'inya dari Bukit Sofa seperti ini, menghadap ke Ka'bah tentunya saya di sana, seperti para jemaah-jemaah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillah ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Kemudian di sini kita disunahkan untuk berdoa dengan hajat dengan bahasa kita masing-masing. Kemudian tentu dengan niat Allahumma inni uridu an as'a bainas safa wal marwah sab'ata ashwatin sa'yan al-umr lillahi ta'ala. Qasdun di hati kita untuk berniat sa'i antara safa dan marwah. Oke, kita terus berjalan melewati bukit Safa, kita akan turun. Nah, di sini pun masih dibuat jarak tentunya antara satu jemaah dengan jemaah lainnya seperti di lantai ini terlihat itu. Di situ juga ada, sini juga. Dan seterusnya. Insyaallah sekarang saya akan turun, saya akan melewati untuk khusus tentu orang-orang yang jemaah yang sa'i dengan berjalan kaki dari sini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahil azim wa bihambdihil karim bukratan wa asila. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا بعده يحيي ويميت وهو حي لا دائم لا يموت ولا يفوت أبدا يده الخير وإليه المصير وعلى كل شيء قدير. Nah, perjalanan ini sampai 7 kali seperti tadi dari Safa ke Marwah, demikian juga sebaliknya Marwah ke Safa, bolak-balik istilahnya sampai 7 kali. Kita isi dengan doa dan zikir. Doa zikirnya bebas, dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa kita masing-masing boleh. Oke, nanti kami sambung lagi di saat akan selesai pelaksanaan sa'i. Ya, karena perjalanannya sama seperti tadi perjalanan 1 dan 2, dan sekarang ini saya akan menuju perjalanan ke-3. Kita sambung nanti di saat akan akhir perjalanan daripada sa'i ya, insyaallah. Nah, ini saya berada di Bukit Marwahnya. Seperti ini batu asli dari Bukit Marwah di zaman dahulu ya, tapi ini mungkin sebagiannya dipotong, agak diratakan, namun ini merupakan bagian dari Bukit Marwah yang asli. Jadi dibuat cat seperti cat kaca tembus seperti itu ya, supaya bagian batu-batu asli tidak terlalu tajam ketika sebagian jemaah dulunya kalau di umroh normal itu banyak jemaah yang kesini tuh. Tapi sekarang ini dipagar, jadi kita tidak bisa masuk seperti ini ya. Semua dipagar ke sana itu sekelilingnya ini. Maka inilah bagian Bukit Marwah yang asli. Alhamdulillah, saya sudah selesai tadi melaksanakan sa'inya 7 kali dari Safa Marwah, Marwah kembali ke Safa. Demikian bolak-balik tadi sampai 7 kali yang diisi dengan doa dan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau kurang lebih 8 Maret 632 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berangkat menuju Mina, ya, berangkat menuju Mina tanggal 8. Inilah yang disebut dengan tarwiyah, ya. Tapi tarwiyah ini bukan bagian dari rukun haji, ya, gitu. Ini hanyalah sunnah saja, gitu ya. Sunnah dilakukan, bukan wajib. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan isya ya di situ. Kemudian beliau bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat ini ya, melaksanakan tarwiyah gitu.
Ada yang mengatakan bahwa tarwiyah ini sebetulnya adalah persiapan, ya, persiapan air, ya, sebelum melaksanakan ibadah haji, persiapan perbekalan dan lain sebagainya, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Berikutnya, setelah kemudian matahari terbit, ya, pada 9 Dzulhijjah, kemudian beliau mulai bergerak menuju ke Arafah. Ya, jadi dari Mina setelah melaksanakan tarwiyah, ya, tanggal 8 Dzulhijjah, maka besoknya setelah matahari terbit atau tanggal 9 Dzulhijjah, beliau kemudian berangkat menuju ke Arafah. Al-Hajju Arafah. Inti dari ibadah haji itu adalah Arafah, ya. Nah, kemudian setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, ya, waktu zuhur, ya, kemudian beliau memberikan khutbah, ya, khutbah di Arafah. Nah, saat ini tempat di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan khutbah itu, dibangunlah masjid, ya, dibangun masjid pada pertengahan abad kedua Hijriah oleh pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Masjid tersebut diberi nama Masjid Namiroh. Ya, ini Masjid Namiroh yang tampak di layar Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Inilah Masjid Namiroh. Dulunya awalnya dibangun pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu pada abad kedua, pertengahan abad kedua Hijriah. Ya. Ini Masjid Namiroh. Tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Begitu. Nah, ini Masjid Namiroh, ya. Lebih dekat sudah ditumbuhi pohon-pohonan, ya, oleh pemerintah Saudi saat ini. Nah, ini ya pemandangannya, foto zaman sekarang nih, ya, Masjid Namiroh. Nah, kemudian ini ada sebuah riwayat, ya, bahwa setelah ini Jabir dari salah seorang sahabat Rasulullah, setelah onta yang membawa Rasulullah sampai di lapangan besar, aku melihat sejauh pandangan mata lautan manusia mengitari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan, ya, di belakang, sebelah kiri, sebelah kanan beliau, dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah itu, ya, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu ada yang menyebutkan wahyu yang turun besar itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Jadi pada hari itu telah disempurnakan, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan agama bagimu, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, ya, Rasulullah di sana berkhutbah, nanti akan disampaikan, ya, khutbah-khutbah beliau, dan di akhir khutbah Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang hadir, kata Rasulullah, kalian akan ditanya tentangku, ya. Apakah yang akan kalian katakan? Kata Rasulullah. Apa yang akan kalian katakan kepada Allah? Kemudian para sahabat waktu itu berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat kepada kami. Kemudian Rasulullah berkata dengan mengangkat jari telunjuk, ya, ke arah langit. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma syhadi, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya, 3 kali. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Bahwa ini maksudnya adalah saksikanlah ya Allah bahwa aku sudah menyampaikan risalah, bahwa aku sudah menunaikan amanah, bahwa aku telah menyampaikan nasihat kepada manusia. Itu, ya. Itu kejadiannya di Arafah, ya, di Arafah. Nah, ini turun wahyu yang tadi saya sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Nah, ini sebuah deklarasi ya tentang kesempurnaan ajaran Islam, bahwa Al-Qur'an sudah diturunkan ya, sudah diturunkan secara menyeluruh kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Ini pernyataan tentang takamuliyah ya, tentang takamuliyah, kesempurnaan ajaran Islam. Nah, saat turun ayat itu ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Umar bin Khattab itu menangis. Ya, Umar bin Khattab menangis ketika turun ayat itu. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis wahai Umar? Kata Umar, sesungguhnya kata Umar, tidak ada setelah kesempurnaan itu kecuali akan muncul kekurangan-kekurangan. Setelah puncak itu biasanya akan turun kan gitu ya. Setelah mencapai puncak kesempurnaan biasanya akan terjadi degradasi. Itu yang membuat Umar menangis ya. Itu yang membuat Umar bin Khattab itu khawatir ketika turun ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi luar biasa ya. Umar bin Khattab ini basirohnya gitu ya. Basirohnya itu sudah ke depan gitu, ketika disebutkan agama Islam telah sempurna, ya Umar malah menangis karena setelah sempurna itu biasanya akan terjadi penurunan-penurunan. Ya. Nah, di dalam khutbah tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, sesungguhnya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, ya, bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian ada 1 lagi bulan, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya. Nah, kita ingat-ingat ya, 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini yang disebutkan di dalam hadis Bukhari, dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam Haji Wada ketika beliau khutbah di Arafah. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bulan apa ini, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau diam. Ya. Lalu waktu itu kata Jabir, sampai-sampai kami mengira beliau itu akan mengganti nama bulan, ya, nama-nama bulan. Kemudian ternyata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bukankah ini bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah. Kata para sahabat, betul. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, bertanya lagi, negeri apa ini? Kemudian kami, kata para sahabat, Allah dan menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau kembali diam sampai-sampai para sahabat, kata Jabir, mengira akan mengganti ya nama tempat itu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, bukankah ini negeri haram? Ya, bukankah ini tanah haram? Kemudian sahabat menjawab, iya, ini adalah tanah haram. Kemudian beliau bertanya lagi, hari apa ini? Kemudian para sahabat menjawab lagi, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian kami, kata para sahabat, mengira ketika Rasulullah kemudian setelah itu diam, mengira Rasulullah itu akan mengganti nama ya hari. Dan kemudian beliau bertanya, bukankah ini hari nahar? Bukankah ini adalah hari menyembelih kurban? Ya. Kemudian kami menjawab, ya, ini adalah hari nahar. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat terakhirnya. Dan ini Bapak Ibu ya, silakan ini diingat-ingat, dicatat. Ini adalah wasiat terakhir Rasulullah. Ini adalah nasihat terakhir Rasulullah kepada para sahabat ya, kepada kaum muslimin pada saat itu. Beliau bersabda, sesungguhnya setelah tadi ya bertanya tentang
tentang tanah haram, ya tentang bulan haram dan lain sebagainya, Rasulullah menegaskan kemudian, sesungguhnya darah dan harta kalian haram seperti sucinya hari kalian ini di negeri ya kalian ini dan di bulan kalian ini sampai hari di mana kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bukankah aku telah menyampaikan hal ini kepada kalian? Kemudian kata para sahabat, iya ya Rasulullah, Anda telah menyampaikannya. Nah, penegasan ini Bapak Ibu sekalian untuk memberikan peringatan, nasihat, wasiat kepada kita semua kaum muslimin bahwa kita kaum muslimin ini harus menjaga jiwa dan harta sesama muslim. Ya, haramnya kita mengganggu jiwa dan harta sesama muslim itu seperti haramnya kita ya atau haramnya jiwa dan harta seorang muslim itu seperti haramnya, seperti sucinya hari itu ya, hari nahar, kemudian di negeri tanah haram itu, dan di bulan haram itu bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kita dilarang untuk mengganggu jiwa dan harta sesama muslim. Dilarang kita menumpahkan darah, ya, membunuh atau merampas harta sesama muslim tanpa hak, ya, tanpa hak, begitu. Kemudian yang berikutnya Rasulullah memberikan wasiat. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, tentang khutbah yang beliau sampaikan ini. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kata Rasulullah, karena terkadang orang yang tidak hadir lebih mengerti dari mereka yang mendengarkan langsung. Ya. Nah ini jadi ini pentingnya menyebarkan ilmu. Kadangkala nih Bapak Ibu bisa jadi ya, Bapak Ibu yang hadir saat ini tidak lebih mengerti dibandingkan orang yang tidak hadir ketika disampaikan ilmu itu. Orang yang tidak hadir malah lebih ngerti gitu ya, ketika disampaikan informasi tentang ilmu gitu. Nah, kemudian Rasulullah berpesan, janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku. Janganlah kalian ini ingkar sepeninggalku setelah aku wafat. Ya. Jangan sampai sebagian kalian saling membunuh sebagian yang lainnya. Nah, ini ya. Ini penegasan dari wasiat tadi ya. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita kaum muslimin ini harus menjaga jiwa, menjaga harta sesama muslim. Kemudian Rasulullah menyampaikan di khutbah wada tersebut bahwa riba jahiliyah tidak berlaku. Ya. Riba di jahiliyah tidak berlaku, dihapuskan. Ya, dihapuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riba yang pertama kunyatakan tidak berlaku adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Abbas bin Abdul Muttalib itu paman Rasulullah. Ya. Sesungguhnya segala macam riba tidak lagi boleh berlaku, kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu catat nih ya. Poin pertama adalah peringatan, wasiat dari Rasulullah untuk menjaga harta, menjaga jiwa sesama muslim. Kemudian harus menyampaikan pesan ini kepada kaum muslimin yang tidak hadir. Kemudian Rasulullah berwasiat tentang riba. Nih hati-hati ya. Ini sampai ini menjadi wasiat terakhir Rasulullah. Karena bisa jadi ya Rasulullah sudah memiliki basirah gitu. Sudah memiliki pandangan jauh ke depan bahwa riba ini akan menjadi apa ya? Menjadi tulang punggung kan begitu ya. Tulang punggung perekonomian gitu di akhir zaman itu. Nauzubillah min dzalik ya. Penghapusan riba. Kemudian Rasulullah mewanti-wanti kaum muslimin untuk mewaspadai tipu daya syaitan. Wahai manusia, di negeri kalian ini syaitan sudah putus harapan sama sekali untuk dapat disembah lagi. Jadi syaitan itu sudah tidak berharap lagi disembah ya. Gitu.
Angka tetapi, kata Rasulullah, syaitan itu masih menginginkan selain itu. Dia akan merasa puas, syaitan itu akan merasa puas bila kalian melakukan perbuatan yang rendah. Karena itu, hendaklah kalian jaga baik-baik agama kalian. Jaga syariat. Jaga hukum-hukum Allah. Karena syaitan sudah tidak berharap disembah, tapi dia masih menghendaki yang lain. Yaitu kita melakukan perbuatan-perbuatan rendah yang melanggar aturan-aturan agama atau hukum-hukum agama. Ya. Kemudian wasiat yang lain yang disampaikan Rasulullah adalah tentang wanita. Ya, tentang urusan wanita. Takutlah kepada Allah, yakni terkait dalam memperlakukan kaum wanita. Karena kalian mengambil mereka sebagai amanah Allah. Dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Sesungguhnya kalian mempunyai hak atas para istri kalian dan mereka pun mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan, kata Rasulullah. Sedangkan hak mereka atas kalian adalah kalian memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara ma'ruf. Ya, memberikan nafkah dan pakaian, ini dengerin bapak-bapak ya, memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara ma'ruf. Kemudian Rasulullah juga di dalam khutbah itu menyampaikan wasiat agar kaum muslimin berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama ya, sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah, maka perhatikanlah perkataanku itu, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikannya. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan. Kitaballah wa sunnat rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian ya, yang kalian kalau berpegang teguh kepada keduanya lan tadhillu abadan. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan di dunia ini kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wasiat terakhir nih ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, wasiat terakhir Rasulullah agar kita betul-betul tamassuk, betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berwasiat tentang pemimpin dan budak. Wahai manusia, dengarkanlah, taatlah, sekalipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah yang berhidung pesek. Ya. Selama dia menjalankan kitabullah. Ya. Jadi, wahai manusia, dengarlah, taatlah, taat kepada pemimpin. Ya. Sekalipun pemimpin itu tidak kita sukai. Sampai di sini digambarkan, dan ini sebetulnya hanya sebagai penekanan ya, sebetulnya kan tidak pernah terjadi. Ya, ada seorang pemimpin dari kalangan hamba sahaya, ya seorang budak jadi pemimpin gitu. Digambarkan di sini dari Habasyah, ya hamba sahaya dari Habasyah berhidung pesek gitu. Artinya bukan orang yang utama, tapi tetap bukan orang utama itu. Seorang pemimpin walaupun dia bukan orang yang utama, selama pemimpin tersebut menjalankan kitabullah, maka harus ditaati. Ya. Kemudian setelah itu nasihat tentang budak, berlaku baiklah kepada budak kalian. Sekarang perbudakan sudah tidak ada ya. Berilah mereka makan apa yang kalian makan. Berilah pakaian dari jenis pakaian yang sama dengan yang kalian pakai. Nah, ini pesannya nih. Jadi kalau kita sekarang tidak punya budak ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak punya budak. Tetapi mungkin kan kita punya khodimat di rumah. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang di rumahnya punya khodimat. 1 orang, 2 orang, atau bahkan yang kalau orang Bapak Ibu yang kaya raya bisa jadi punya khodimat, pembantu ya, asisten rumah tangga gitu. Mereka bukan budak gitu. Budak saja harus diberi makanan dengan makanan apa yang kita makan. Diberi pakaian dengan jenis pakaian yang sama. Ya. Itu budak. Sedangkan khodimat yang ada di rumah-rumah kita,
itu bukan budak, mereka ini orang merdeka, terlebih lagi gitu ya. Nah, ini berlaku juga ya. Bukan tanpa bermaksud menyamakan, ini justru ini menegaskan bahwa seorang khadimat itu bukan budak ya, bukan budak. Sedangkan perlakuan kepada budak itu dia harus makan dengan apa yang kita makan, diberi pakaian yang sejenis gitu ya. Yang sejenis dengan apa yang kita pakai. Jika mereka melakukan suatu kesalahan, kata Rasulullah, yang tidak bisa kalian maafkan, ya nggak usah dipukulin, ya jual aja gitu. Jual hamba Allah itu dan jangan kalian menyiksa mereka, begitu ya. Apalagi kalau khodimat nggak usah dipukulin, ya kalau nggak suka ya udah tinggal dipecat aja gitu, pecat aja nggak usah dipukulin, begitu ya. Ini wasiat tentang pemimpin dan tentang budak. Ya. Kemudian wasiat tentang ukhuwah. Nah ini catat ini ya, wasiat tentang ukhuwah. Ini wasiat terakhir Rasulullah, termasuk wasiat terakhir Rasulullah. Wahai manusia, dengarlah perkataanku dan perhatikanlah, kata Rasulullah. Kalian tahu bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan semua kaum muslimin adalah saudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali yang telah diberikan kepadanya dengan senang hati. Karena itu kata Rasulullah, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri. Jadi menganiaya seorang muslim itu sama dengan menganiaya diri sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kemudian berkata ya, ya Allah sudah aku sampaikan. Ya Allah sudah aku sampaikan. Nah ini artinya apa? Seluruh wasiat ini ya sejak tadi awal tuh ya, Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana menjaga jiwa dan harta sampai wasiat tentang ukhuwah ini memang wasiat yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu kita harus memperhatikan ini, wasiat-wasiat ini. Ya Allah sudah aku sampaikan. Ya, sudah aku sampaikan, kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW kemudian tinggal ya di Arafah hingga terbenam matahari. Pada saat terbenam matahari tanggal 10 itu ya, masih ingat ya Bapak Ibu yang pernah haji, ketika kita di Arafah sampai menjelang terbenam matahari, kemudian di sini ya dicontohkan oleh Nabi SAW bersama dengan orang-orang yang menyertanya, kemudian berangkat ke Muzdalifah, ya, bergerak ke Muzdalifah dari Arafah. Kalau kita yang pernah haji pakai bus ya, bergerak dari Arafah ketika menjelang maghrib ya, atau setelah terbenam matahari ya, kita mulai bergerak ke Muzdalifah. Ya. Kemudian ini orang yang sedang mabit ya, sedang mabit di Muzdalifah. Konon kemarin di haji kemarin ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ada juga ya yang para jamaah yang konon katanya terbengkalai ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Nih mabit di Muzdalifah. Walaupun kalau jamaah haji Indonesia sebetulnya dianjurkannya oleh Kementerian Agama ya, tidak berhenti di sini, terutama mereka yang terutama yang mereka menginapnya itu di area Mina Jadid ya, karena Mina Jadid itu sebetulnya Muzdalifah begitu ya, gitu. Tapi memang kalau kita mampu tidak berbahaya, silahkan mabit di sini Muzdalifah. Tapi ini hukumnya bukan wajib ya, dia tidak termasuk rukun gitu. Ini hanya sunnah saja ya, mabit di Muzdalifah ya. Nah, ketika mabit di Muzdalifah ini kita nyari batu ya, menyiapkan batu, tapi biasanya kan sudah disiapkan ya kalau jamaah haji. Kalau pengalaman saya sih gitu ya, sudah disiapkan sama maktam gitu. Sudah disiapkan, kita tinggal bawa aja tuh batu-batu untuk melempar jumroh ya, melempar jumroh. Nah kemudian Rasulullah SAW menjamak takhir ya, sholat maghrib
dan Isya di Muzdalifah. Kemudian sebelum terbit matahari, beliau bergerak berangkat ke Mina. Lalu setelah itu, setelah sampai di Mina, beliau melontar Jumroh Aqobah. Ya, di Jumroh Aqobah melempar dengan 7 batu kecil seraya bertakbir di setiap lemparannya. Ya. Ya, ini pada tanggal 10 setelah matahari terbit. Ya. Nah, di sana pun diriwayatkan Rasulullah SAW juga menyampaikan ya pesan-pesan. Nah, ini gambar yang tampak Bapak Ibu ya. Ini adalah jamarot ya atau tempat melempar jumroh ula wusto aqobah ya, ula wusto aqobah. Nah, kembali lagi nih Rasulullah menyampaikan khutbah ya. Ingatlah bahwa Rob kalian itu satu dan Bapak kalian juga satu. Dan ingatlah tidak ada kelebihan bagi orang-orang Arab di atas orang Ajam yang non-Arab. Tidak pula orang Ajam, orang-orang non-Arab lebih mulia dari orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah lebih mulia dibandingkan orang yang berkulit hitam. Tidak pula orang yang berkulit hitam lebih mulia ya di atas orang yang berkulit merah. Kecuali illa bittaqwa. Ya, kecuali kalau dasarnya ketakwaan. Jadi inna akramakum indallahi atqakum ya. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Nah, ini ya jamaah haji ini berduyun-duyun menuju ke Jamarat ya, tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan lempar jumroh ya. Nah, jumroh melempar nih ya di sini. Nah, ini tempat ininya ya. Nah, melempar jumroh itu, jadi setelah melempar jumroh Aqobah, kita pulang besoknya, ya kembali lagi ke Jamarot ini, melempar jumroh lagi, tanggal 11, kemudian balik lagi ke tempat kita menginap di Mina, ya. Kemudian besoknya lagi, tanggal 12, ya. Boleh juga kita kalau mau sampai tanggal 13 Nafarsani ya, disebutnya Nafarsani kalau sampai ke tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini video ini ya, orang yang melaksanakan apa ini, jumroh atau apa ini? Kita lihat. Semangat, semangat. Lempar jumroh ya. Nah, setelah itu setelah
selesai. Kalau Rasulullah ya nafarnya nafar Sani ya, nafar Sani sampai tanggal 13. Setelah itu beliau pergi ke tempat penyembelihan ya. Lalu beliau menyembelih 63 ekor binatang sembelihan. Kemudian beliau menyerahkan setelah menyembelih 63, wah lumayan juga ini ya. 63 ekor. Kemudian berikutnya Ali bin Abi Thalib ya. Yang meneruskan penyembelihan itu sampai totalnya itu ada 100 ekor ya yang disembelih begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW kemudian menetap di Mina ya di hari Tasyrik sampai yang ketiga tadi nafar tsani ya. Kan 11, 12, 13 ya. Setelah itu setelah menjalani di hari Tasyrik itu ya, kemudian beliau menuju ke Mekah. Ya. Menuju ke Mekah melaksanakan tawaf wada ya. Tawaf perpisahan. Kemudian setelah itu ya selesailah ya pelaksanaan ibadah haji, maka kemudian Rasulullah SAW langsung berangkat menuju Madinah dan ya berakhir ya prosesi haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini terakhir nih Bapak Ibu ya, ada perbedaan memang di kalangan para perawi, periwayat hadis ya. Ahlul Madinah ya dari kalangan fuqaha, yakni penduduk Madinah di masa lalu, berpendapat bahwa Nabi SAW itu ketika di Haji Wada itu melakukan haji ifrad. Ya, haji ifrad itu adalah haji. Nah, di situ ada keterangannya. Haji yang melaksanakan satu amalan, ini haji saja gitu. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa Rasulullah itu melaksanakan haji kiron. Haji kiron itu melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Ya. Nah, kalau jamaah haji Indonesia melaksanakan hajinya haji tamattu, ya, haji tamattu. Gitu. Haji tamattu itu melaksanakan umroh. Kemudian setelah itu tahalul ya, setelah tahalul kemudian nanti mengambil mikot lagi gitu ya, mengambil mikot lagi untuk berniat haji begitu. Ya kalau haji ifrad, haji kiron setelah haji kiron ya setelah jadi kalau haji ifrad dan haji kiron itu ketika kita sudah ngambil mikot ya tidak boleh melepas pakaian ihram ya. Dan ini tentu saja menyulitkan bagi jamaah haji Indonesia yang menunggu masa sampai ke haji ke pelaksanaan ibadah haji ya mulai tanggal 8 itu kan cukup lama gitu. Makanya yang diambil, yang dipilih itu adalah melaksanakan haji tamattu ya. Haji yang nikmat ya. Haji tamattu itu haji yang enak, haji yang ringan begitu ya. Oleh karena itu harus membayar dam kan gitu ya, harus membayar dam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itu mungkin materi terkait haji wada. Mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran ya tentang pelaksanaan haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah materi haji wada ini, insya Allah di pertemuan berikutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir ini ya. Kajian berikutnya insya Allah tanggal 8 September 2023 kita akan masuk materi terakhir dari kajian Sirah Nabawiyah ini, yaitu berjudul wafatnya Rasulullah SAW ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita diberi umur, diberikan kesempatan, dan mudah-mudahan taklim kajian Sirah Nabawiyah yang kita laksanakan dari sejak awal hingga akhir ini membawa keberkahan, menjadi wasilah turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, dimudahkannya kita mendapatkan rizki dan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh insya Allah ya.
Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. طلع البدر علينا من